Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Akli Zakwan. Di sini saya akan menjelaskan sistem neuromuskuloskeletal pada bagian ekstremitas atas. Baik, langsung saja. Di sini ada musculus deltoideus. Musculus deltoideus ini dibagi menjadi tiga bagian atau tiga kaput. Yang pertama ada kaput eh, anterior. Kaput ini berorigo pada tulang clavicula. Lalu ada kaput medius. Kaput ini berorigo pada akromion. Lalu ada kaput posterior yang berorigo di tulang scapula. Lalu otot ini berinsersio pada tulang humerus dan dipersarafi pada saraf aksilaris C5 sampai C6 dan berguna sebagai fleksi dan rotasi secara medial. Lalu ada musculus supraspinatus yang berorigo di fossa supraspinosus dan berinsersio di tulang humerus. Otot ini berguna sebagai abduksi untuk lengan dan dipersarafi oleh nervus C4 sampai C6. Lalu ada musculus infraspinatus yang berorigo di fossa infraspinosus lalu berinsersio di humerus. Otot ini berguna untuk rotasi secara lateral dan dipersarafi oleh saraf C4 sampai C6. Lalu selanjutnya ada teres minor. Teres minor ini berorigo di tulang scapula dan berinsersio di humerus. Tulang ini dipersarafi oleh saraf aksilaris dari C5 sampai C6 dan berguna sebagai rotasi lateralis. Lalu selanjutnya ada teres mayor. Teres mayor ini berorigo pada bagian bawah tulang scapula atau bisa disebut sebagai angulus inferior. Tulang ini berinsersio pada tulang humerus. Maksudnya otot ini berinsersio di tulang humerus. eh, Dipersarafi oleh saraf C6 sampai C7 dan berguna sebagai aduksi dan rotasi secara medial. Lalu di sini kita punya musculus subscapularis. Otot ini berorigo di fossa subscapular dan berinsersio pada tulang humerus. Otot ini dipersarafi oleh saraf C5 sampai C7 dan berguna sebagai rotasi medialis dan untuk aduksi lengan. Lalu selanjutnya ada otot atau musculus bicep. Karena seperti namanya bicep, otot ini dibagi menjadi dua kaput. Yang pertama ada kaput brevis dan juga kaput longum. Seperti namanya, kaput longum, kaput ini merupakan kaput yang terpanjang dan juga kaput brevis merupakan kaput pendeknya. Kaput brevis ini berorigo di tulang scapula, tepatnya di processus coracoideus. Kalau di eh, kaput longus ini, ia berorigo di scapula, tepatnya di tuberculus supraglenoideus. Lalu untuk otot ini dia dipersarafi oleh saraf C5 sampai C6 yang berguna sebagai fleksi untuk lengan. Lalu selanjutnya ada musculus brachialis. Musculus brachialis ini dia berorigo pada tulang humerus dan berinsersio di os ulnaris. Otot ini dipersarafi oleh saraf C5 sampai C7 dan berguna sebagai fleksi
untuk lengan. Selanjutnya kita ada otot tricep. Seperti namanya, tricep dibagi lagi menjadi tiga bagian, tiga kaput. Yang pertama ada kaput lateral, lalu ada kaput longum, lalu di mana kaput yang satu lagi? Kaput satu lagi ada di belakang. Akan kita bahas setelah ini. Eh, Kaput lateral ini berorigo dari humerus dan berinsersio di os ulnaris. Lalu untuk kaput longum berorigo di os scapula dan akan berinsersio juga di ulnaris. Lalu setelah itu di belakangnya ada tricep juga. Ini merupakan kaput medial. Kaput medial ini berorigo di humerus dan berinsersio di ulnaris, os ulnaris. Lalu otot tricep ini dipersarafi oleh saraf radialis C6 sampai C8 dan berguna sebagai ekstensi. Lalu selanjutnya kita punya musculus coracobrachialis yang otot ini berorigo pada processus coracoideus dan berinsersio di tulang humerus. Otot ini berguna sebagai fleksi dan aduksi lengan. Lalu selanjutnya kita ke bagian bawah sini ada musculus brachioradialis. Musculus brachioradialis ini berorigo pada tulang humerus dan berinsersio di tulang radius atau radialis. Lalu otot ini dipersarafi oleh saraf radialis dari C5 sampai C6 dan berguna sebagai fleksi untuk lengan. Lalu selanjutnya ada flexor carpi radialis. Seperti namanya berguna sebagai fleksi serta abduksi dan otot ini berorigo di humerus dan juga berinsersio di metakarpal bagian kedua. Otot ini dipersarafi oleh saraf C6 sampai C7. Lalu selanjutnya ada palmaris longus. Otot ini berguna sebagai fleksi lengan untuk eh, telapak tangan. Lalu beroligo pada tulang humerus dan berinsersio di palmar. Otot ini dibersarafi dari saraf C7 sampai C8. Selanjutnya ada otot musculoflexor digitorum superficialis atau flexor digitorum superficialis. Otot ini berguna sebagai fleksi untuk bagian tangan dan berorigo di humerus, lalu berinsersio di tulang palang dari tulang kedua bagian sini ke tulang kelima dari telunjuk sampai jari kelingking. Lalu kalau ada flexor digitorum superficialis, ada juga yang namanya flexor digitorum profundus. Superficialis berarti bagian luar dan profundus di bagian dalam. Untuk profundus bagian dalam, ia eh, sama sebagai fleksi juga dan dipersarafi oleh C8 sampai T1, lalu C7 sampai
T1 yang berorigo di os ulnaris dan berinsersio di palang distal kedua sampai kelima. Lalu untuk selanjutnya ada di bagian belakang sini ada ekstensor carpi radialis longus yang berguna sebagai ekstensi dan abduksi tangan, dipersarafi oleh saraf radialis dari C6 sampai C7 yang berorigo di tulang humerus dan berinsersio pada metakarpal bagian kedua. Lalu selanjutnya ada extensor carpi radialis brevis. Otot ini berorigo di tulang humerus dan berinsersio pada metakarpal bagian 3. Otot ini dipersarafi oleh saraf C7 sampai C8 yang berguna sebagai ekstensi dan abduksi tangan. Lalu selanjutnya ada ini ekstensor digitorum yang berguna sebagai ekstensi dari eh, jari kedua sampai kelima. Lalu berorigo di humerus dan otot ini insersionya di digitorum kedua sampai kelima. Selanjutnya ada flexor carpi ulnaris berguna sebagai fleksi yang dipersarafi oleh saraf ulnaris atau C7 sampai T1 yang berorigo di humerus lalu berinsersio pada metakarpal bagian kelima atau lebih tepatnya di pisiform sini. Lalu selanjutnya ada yang namanya flexor polisi longus bagian depan sini eh, berguna sebagai fleksi dipersarafi oleh taraf C7 sampai C8 yang berorigo pada os radius dan berinsersio pada palang palang distal bagian pertama. Lalu ada otot pronator. Otot pronator quadratus yang berorigo pada tulang ulnaris dan berinsersio di otot radialis, otot radius, otot atau tulang radius. Lalu dipersarafi oleh saraf C7 sampai C8 yang berguna sebagai pronasi atau gerakan memutar. Lalu selanjutnya kita punya pronator teres yang berorigo di humerus dan berinsersio di bagian ini radius berguna sebagai pronator, pronasi sama sebagai pemutar juga. Lalu dipersarafi oleh saraf C6 sampai C7 dan di sini kita punya supinator, musculus supinator yang berguna sebagai supinasi untuk lengan dan berorigo di tulang humerus dan berinsersio di tulang radius. Lalu selanjutnya kita punya musculus anconeus yang berguna sebagai pembantu untuk ekstensi dari eh, tricep, ekstensi untuk lengan. Otot ini berorigo di humerus dan berinsersio di tulang ulnaris. Lalu selanjutnya kita punya ekstensor carpi ulnaris
Otot ini berguna sebagai ekstensi dan abduksi tangan. Ya, dia berorigo di humerus bagian sini, terbentang dari humerus dan ke ke insersionya itu di digitorum bagian kelima. Oh, mohon maaf, maaf. Oh ya, di mohon maaf di metakarpal bagian kelima. Lalu selanjutnya ada extensor digiti minimi yang berorigo di humerus dan berinsersio di digitorum bagian 5, lalu berfungsi sebagai ekstensi untuk digitorum digiti minimi. Lalu selanjutnya dia diperserapi oleh saraf C7 sampai C8. Selanjutnya ada ekstensor ekstensor pollicis longus. Ekstensor ini berguna sebagai ekstensi distal untuk falang nomor satu, falang digitorum nomor satu. Dia berorigo atau terbentang dari ulnaris terbentang dari tulang ulnaris sampai di insersionya di falang bagian pertama, bagian distal. Lalu selanjutnya ada ekstensor indicis. Ekstensor ini sebagai ekstensi bagian digitorum metakarpal di bagian kedua, lalu diperserapi oleh saraf C7 sampai C8. Dia berorigo di tulang ulnaris dan berinsersio pada ekstensor bagian kedua di bagian digitorum bagian kedua. Lalu selanjutnya ada musculus abductor pollicis longus. Otot ini berguna sebagai abduksi dan ekstensi untuk jari pertama. Dia berorigo di ulnaris dan berinsersio dari ke metakarpal bagian pertama. Lalu ada extensor pollicis brevis, yang tadinya longus, yang ini ada brevis, sama untuk ekstensi bagian palang pertama berorigo dari tulang radius dan beresensio di palang proksimal yang pertama. Lalu di sini kita punya extensor retinaculum yang berguna sebagai ekstensi, lalu berorigo di radius dan beresensio di palang proksimal bagian pertama. Lalu selanjutnya kita punya otot-otot di bagian lengan. Maksudnya di otot-otot bagian tangan. Kita punya abductor pollicis brevis. Di sini abductor pollicis brevis ini berguna sebagai abduksi untuk digitorum yang pertama atau jempol. Otot ini berorigo di scapuloid dan berinsersio di palang proksimal bagian pertama. Lalu ada opponent pollicis yang berguna sebagai eh, otot oposisi yang bisa mempertemukan bagian jempol dan juga bagian gigi minimi atau kelingking. Lalu otot ini berorigo dari trapezium dan berinsersio di metakarpal bagian pertama. Selanjutnya ada flexor retinaculum. Otot ini berguna sebagai oposisi untuk eh, jempol juga.
dan dipersarafi oleh saraf C8 sampai T1. Otot ini berorigo di trapesius dan berinsersi di metakarpal bagian pertama. Lalu selanjutnya ada palmaris brevis atau musculus palmaris brevis. Otot ini berorigo di palmar dan berinsersio di kulit bagian medial di bagian lengan, bagian tangan atau bagian telapak tangan ini. Otot ini berguna sebagai pengencang kulit di bagian ulnar, lalu dipersarafi oleh saraf C8 sampai T1. Lalu selanjutnya kita ke otot bagian ini, abduktor digiti minimi. Seperti namanya, abduktor digiti minimi, abduktor berarti berguna sebagai abduksi, digiti minimi berarti abduksi sebagai abduksi untuk bagian kelingking. Lalu berorigo pada pisiform dan bersensio pada proximal falang bagian kelima atau di bagian kelingking. Lalu selanjutnya kita punya flexor digiti minimi brevis. Sebagai namanya, flexor sebagai fleksi untuk digiti minimi yaitu kelingking. Otot ini berorigo dari flexor retinaculum dan berinsersio pada palang proksimal bagian kelima. Lalu selanjutnya ada oponen digiti minimi yang berguna mempertemukan digiti minimi atau kelingking ke jempol. Lalu otot ini berorigo pada flexor retinaculum dan berinsersio pada tulang metakarpal bagian kelima. Lalu selanjutnya kita ada flexor pollici brevis. Otot ini berguna sebagai fleksi untuk di bagian jempol, berorigo dari trapezoid ke tulang palang bagian pertama dari proksimal. Otot ini dipersarafi dari C8 sampai T1. Lalu selanjutnya ada flexor pollici brevis bagian superficialnya atau bagian luar. Otot ini berguna sebagai fleksi juga yang berorigo di trapezium dan berinsersio di palang proksimal bagian pertama. Lalu otot ini dipersarafi oleh saraf C8 sampai T1. Lalu selanjutnya ada aduktor pollicis oblik yang berfungsi sebagai aduksi untuk bagian jempol atau pollicis. Otot ini berorigo pada 2 sampai 3 bagian metakarpal dan berinsersio di palang proksimal bagian pertama. Lalu selanjutnya kita punya aduktor pollici transversus. Otot ini berfungsi sebagai aduksi untuk jempol juga. Origonya pada metakarpal bagian ketiga, lalu berinsersio di palang bagian proksimal bagian pertama. Otot ini dipersarafi oleh saraf ulnaris dari C8 sampai T1. Lalu selanjutnya kita punya otot-otot lumbrikal, lumbrikal 1, lumbrikal 2, lalu lumbrikal 3, dan lumbrikal 4. Otot-otot lumbrikal ini berguna sebagai fleksi dari tulang-tulang tulang-tulang jari, jari pertama, jari kedua sampai jari kelima. Lalu selanjutnya ada bagian belakang sini otot dorsal interoseus untuk pergerakan bagian belakang ada interoseus pertama, interoseus 2, interoseus 3 dan interoseus 4. Otot-otot ini berguna sebagai abduksi dan juga fleksi serta ekstensi.
Lalu tadi setelah ada lumbrical, kita hilangkan dulu. Lalu kita punya palmar. Tadi ada dorsal, sekarang kita punya palmar. Palmar interoceus yang pertama. Lalu, oh masih ada lumbrical. Ada palmar interoceus kedua dan palmar interoceus ketiga. Otot-otot palmar ini berguna sebagai aduksi serta fleksi dan juga sebagai ekstensi dari jari-jari kita. Baik, selesai sudah otot-otot. Selanjutnya kita akan membahas persarafan utama untuk ekstremitas atas. Untuk saraf-sarafnya ada saraf medianus atau nervus medianus dari kan humerus ini sampai ke bagian palmar. Lalu ada saraf ulnaris. Ini saraf ulnaris terbentang dari humerus bagian atas ini sampai ke bagian palmar. Lalu selanjutnya ada nervus radialis. Dia dari sini terbentang, lalu akan bercabang menuju eh, bagian palmar juga. Baik, sekian saja untuk persarafan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian eh, venanya. Untuk saraf kita yang akan terlebih dahulu. Untuk bagian vena, terdapat bagian vena yang utama. Vena utama yaitu ada vena basilika. Vena basilika ini terbentang dari atas sini ke bagian bawah juga. Lalu ada juga vena cephalika. Lalu ada vena cubitalis yang menghubungkan dari vena basilika ini dengan vena cephalika. Baik, selesai vena, kita lanjut ke arteri. Arteri utama yang akan kita bahas yaitu ada arteri brachialis. Lalu arteri brachialis ini akan bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Baik, setelah itu, setelah arteri, ada tulang-tulang tadi, yang ini bernama tulang scapula. Lalu selanjutnya ada tulang clavicula. Lalu ada tulang humerus di sini. Selanjutnya dibagi menjadi dua tulang ini, ada tulang ulnaris dan juga tulang radius. Lalu setelah tulang ulnaris dan radius, ada tulang tangan kita, tulang karpal. Lalu di sini ada metakarpal. Metakarpal itu ada 5. Ada metakarpal bagian pertama sampai ke bagian kelima. Lalu ada bagian karpal. Karpal ini ada 8 tulang, yaitu trapezium, lalu ada scapuloid, lalu ada lunatum, lalu ada triquetrum, lalu di sini ada ospiciform, lalu ada oscanatum, lalu os capitatum, dan juga os trapezoideum. Lalu di bagian jari kita, setelah metakarpal ini, ada bagian falang. Ini namanya falang. Di bagian falang itu terdapat bagian-bagian lagi, dibagi menjadi 3. Untuk bagian jari kedua sampai ke 5 ini dibagi menjadi 3 tulang. Ada falang bagian proksimal, lalu ada bagian medial, dan yang terakhir ada bagian distal.
Sama juga begitu untuk bagian lainnya. Lalu yang membedakan di sini ada jempol. Untuk fala pada jempol itu hanya ada bagian proksimal dan bagian distal. Baik, mungkin segini saja eh, penjelasan tentang neuromuskuloskeletal bagian ekstremitas atas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.